Akan di-share videonya. Tadi udah dicoba ya? Udah bisa? Dicoba. Ya, di play. Atau mau dibuka dulu? Silakan kelompok 7. Saya mulai ya, Pak. Ya, silakan. Silakan. Ini emang suaranya kecil ya, Diki? Atau emang di tempat saya ya yang kecil? Mungkin teman-teman yang lain suaranya kedengeran ya? Kalau tempat saya sih kecil. Coba dibesarkan volumenya. Oh, di laptop saya nih kayaknya. Coba di play lagi. Ah, ya udah, lumayan. Sip. Kedua, Heri Sapitra dengan NIM B11 2020-06-414. Yang ketiga, Dewi Rofi dengan NIM B11 2020-0344. Dan yang terakhir, Fahri Maujah dengan NIM B11 2020-06-447. Selanjutnya akan dibacakan oleh strategi produk. Strategi produk adalah suatu strategi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan produk yang dipasarkannya dan juga berhubungan pula dengan hal-hal lain atau atribut lain yang melekat pada produk tersebut. Tujuan strategi produk. Tujuan dari produk strategi ini adalah untuk meningkatkan volume penjualan dengan melayani permintaan lainnya dari pelanggan. Metode ini juga diluncurkan karena perusahaan biasanya memiliki stok bahan dan alat yang lebih, sehingga mereka memutuskan untuk membuat produk baru. Level produk untuk produk yang dihasilkan oleh PT Sejuk Muncul. A. Manfaat inti atau core benefit, yaitu jasa atau manfaat dasar yang sesungguhnya dipilih oleh pelanggan. Dalam PT Sejuk Muncul yakni varian suplemen seperti Nature Blessing dan Sejuk Muncul Herba. B. Produk dasar atau basic produk, yaitu bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca indera. Dalam PT Sejuk Muncul yakni varian herbal suplemen seperti tulang angin, jamu, kupit. C. Produk yang diharapkan produk, serangkaian atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan oleh para pembeli jika membeli produk itu. Dalam PT Sejuk Muncul yakni varian health eating seperti Alati, SDMG, dan susu jahe Sejuk Muncul. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pani. Selanjutnya, yang mana Mas? Itu yang di layar. Oh, yang D. Yang D yaitu produk yang ditingkatkan. Yang melampaui harapan pelanggan. Dalam itu muncul yakni varian energy drink seperti Koko Bima Energy. Yang E yaitu produk potensial atau potensial produk yang mencakup semua peningkatan dan transformasi yang pada akhirnya akan dialami produk tersebut.
masa depan. Dalam PT juga muncul yakni varian beverage and conventionary seperti permen jahe wangi, permen tolak angin, dan kopi jahe juga muncul. Yang kedua yaitu berdasarkan klasifikasi produk PT juga muncul DPK. Berdasarkan wujud termasuk produk barang berdasarkan daya tahan, yakni barang tidak tahan lama. Berdasarkan barang konsumsi adalah shopping goods, yakni barang yang proses pemilihan dan pembelinya konsumen membandingkan harga, kualitas, dan model di antara berbagai alternatif yang ada. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Heri Saputra. PT Sido Muncul Tbk mengelola manajemen mereknya. Strategi perusahaan ini melakukan kegiatan CSR yang telah dilakukan sejak tahun 1991. CSR ini membuat produk Sido Muncul dikenal oleh masyarakat dengan citra yang baik. Sido Muncul juga menggunakan tagline untuk produk andalannya, tolak angin, dengan ciri produk khas orang pintar minum tolak angin. Ciri-ciri tahap pematangan produk. Yang pertama ada kapasitas produksi yang tinggi, minggunya, dan memiliki laba yang besar bagi mereka yang dapat memimpin pasar. Berikutnya, cash flow akan berada dalam kondisi positif yang kuat. Lalu pesaing yang lemah dan kalah bersaing akan mulai keluar dari pasar. Dan yang terakhir ada harga produk mulai turun. Strategi yang dilakukan dalam tahap pendewasaan: memperbaiki dan memodifikasi produk dan memperbanyak pilihan seperti ada model, warna, bau, rasa, dan estetika. Meninggalkan varian produk yang tidak kuat di pasar, kapasitas produksi pada kondisi yang rasional, menetapkan harga yang lebih bersaing, dan yang terakhir ada menggunakan iklan yang persuasif mempengaruhi konsumen untuk menggunakan produknya. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas atau yang kurang baik, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 6 kalau ingin bertanya, tanyanya tulis di kolom komentar.
Izin menjawab pertanyaan Kurnia Dwi Nuraini. Bagaimana perusahaan menggunakan pengemasan, pelabelan, jaminan, dan garansi sebagai alat pemasaran? Sebagian besar produk fisik harus dikemas dan diberi label. Banyak pemasar menyebut pengemasan atau packaging sebagai alat P5, beserta harga atau price. Produk, tempat, dan promosi. Meskipun demikian, sebagian besar pemasaran memerlukan pengemasan dan pelabelan sebagai elemen strategi produk. Jaminan dan garansi juga dapat menjadi bagian penting strategi produk yang sering tampil dalam kemasan. Makasih. Apakah sudah jelas, Mbak Dwi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Anita Hartanti. Apakah strategi produk harus diubah secara berkala atau menggunakan strategi yang sama setiap waktu? Jika diubah secara berkala, kapan dan dalam kondisi seperti apa? Strategi pemasaran produk memang ada saatnya atau ada waktunya tersendiri untuk diubah. Lalu kapan dan dalam kondisi seperti apa momen di mana perusahaan harus mengubah strategi dalam pemasaran produknya? Perusahaan dapat mengubah strateginya di saat strategi pemasaran yang sedang digunakan ternyata menuai hasil yang kurang memuaskan. Dalam hal ini, jika kondisi ini dibiarkan begitu saja, maka dikhawatirkan perusahaan akan bangkrut atau mengalami kerugian. Oleh karena itu, di saat itulah perusahaan harus mengubah strateginya. Misalnya, strategi awal dalam melakukan pemasaran adalah dengan menggunakan media promosi secara manual atau menggunakan tenaga manusia untuk turun langsung ke lapangan. Lalu dikarenakan era modern ini, cara seperti itu mungkin memang masih banyak dilakukan, tetapi harus ada strategi baru untuk dapat mengikuti perkembangan zaman. Misalnya, strategi baru yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pemasaran melalui media sosial dan juga marketplace tertentu yang dapat dimanfaatkan. Terima kasih.
Kurang berapa pertanyaan? Halo, nomor 7. Gimana? Kurang berapa pertanyaan? Ada 2 pertanyaan, Pak. 2. Saya akan jawab pertanyaan Nining Nurul Aini, Pak. Oke. Bagaimana sebuah perusahaan membangun dan mengatur bauran produk dan lini produk? Dengan cara memperhatikan atau mengacu pada konsep 1. Lebar bauran, yaitu mengacu pada berapa banyak macam lini produk pada suatu perusahaan yang diluncurkan. 2. Panjang bauran, yaitu mengacu pada jumlah unit dalam bauran produknya. 3. Kedalaman bauran, yaitu mengacu pada berapa banyak varian yang ditawarkan tiap produk dalam lini tersebut. Yang keempat, konsistensi bauran, yaitu mengacu pada beberapa erat hubungan berbagai lini produk dalam hal penggunaan akhir, persyaratan produksi, saluran distribusi, dan hal lainnya. Bagaimana untuk Nining Nurul Aini?
Kurang pertanyaan siapa? Yang belum. Pertanyaan Karisma sama Januar, Pak. Oh, Karisma sama Januar ya. Oke, oke.
Yuk gimana? Kelompok 7 udah ketemu belum? Wah ini pelanggaran nih. Harisma sama Januar pertanyaan susah ya. Hal apa saja yang dipertimbangkan paling penting? Ini gampang ini. Buka aja websitenya PT Sido muncul kalau kesusahan. Ada tuh semua di situ. Kalau ngomongin strategi produk. Kalau strategi harga ya mereka nggak ngomongin lah ya. Karena itu kan sensitif. Nah, udah ketemu belum jawabannya?
Ayo, kelompok 7 mana nih? Hilang malahan. Kalau kesusahan bilang aja enggak apa-apa. Nanti biar saya bantu. Susah banget ya. Duh, mana kelompok 7? Enggak ada suaranya malahan. Halo, kelompok 7? Mana nih? Mana Diki? Nggak ada suaranya Diki. Tadi siapa ya? Yang kelompok 7. Nggak ada kelompok 7 nih. Berarti dianggap sudah selesai kelompok 7. Apa gimana nih? Nggak ada. Jawabannya tidak lengkap, Pak. Ya nggak apa-apa, yang penting itu berusaha dulu. Hasil tuh belakangan, yang penting effort. Malah nggak ada suaranya dari tadi. Oh, nggak ada benar salahnya loh. Cuma adanya kurang sama berlebih gitu doang. Yuk, gimana? Hari? Mau dijawab apa enggak nih? Ya ada ya, skip ya. Kelompok 7 skip. Nah, udah. Nanti kelompok 7 silakan perwakilan ya. Japri untuk dikasih nilai presentasi. Coba sebelum saya mau menambahi, saya coba bantu jawab dulu pertanyaan Karisma. Apa yang menjadi pertimbangan penting dalam strategi produk PT Sido Muncul? Jadi kalau di websitenya mereka, itu mereka sangat ini ya informatif, walaupun katakanlah tampilannya masih yang putihan gitu, tapi sebenarnya sudah memang didesain klasik gitu ya, supaya nggak riweh gitu ya, nggak riweh kayak kalau di marketplace kan sistemnya adalah variatif gitu ya, supaya menarik mata, jadi colorful gitu. Sedangkan ini kan sifatnya lebih ke informasi, jadi yang minimal kategorinya maksudnya informatif, jadi agak putihan, tapi tidak apa-apa. Nah di sana mereka tuh sudah mengkategorikan gitu kan, apa namanya, produk-produknya itu ada di sini. Pertama udah berdasarkan jenis gitu ya, ada herbal, ada obat-obatan, ada yang bahan herbal. Nah itu teman-teman bisa memilih gitu, sehingga nanti langsung muncul tuh produknya mau apa. Ada yang berdasar manfaatnya juga. Nah produknya kan banyak ya. Nah di situ mereka memang menginformasikan seinformatif mungkin gitu ya, sehingga kita sebagai pelanggan tuh termudahkan. Nah, kalau itu termasuk strategi produk atau tidak? Oh iya, jelas. Karena itu masuknya dalam informasi. Nah, informasi yang disampaikan tidak hanya yang berkaitan dengan yang menempel pada produk saja. Tapi kalau kita lihat di sini adalah kita tuh melihatnya sebagai perusahaannya ya. Nah, karena yang ditanyain adalah pertimbangan paling penting strategi produknya PT Sido Muncul. Maka yang kita lihat adalah dari sisi Sido Munculnya. Pertama informatif, terus mereka adaptif ya, mereka menggunakan digitalisasi ya. Mereka sangat mementingkan bagian R&D-nya atau penelitian, research and development atau penelitian dan pengembangan. Mereka tuh punya tim 300 lebih ya, R&D dan juga quality control spesialis, karena mereka udah TBK ya. Mereka punya investor asing, domestik, dan mereka harus menjaga kualitasnya secara komprehensif, sehingga pertimbangan paling penting utama sekarang tuh udah nggak ngomongin harganya lagi. Harga tuh kurang lebih nanti menyesuaikan dengan pasar. Nah sekarang yang jadi utama adalah bagaimana nih inovasi dan kualitasnya, sehingga mereka sangat mementingkan kualitas dan juga inovasinya. Kenapa? Karena dengan dukungan dari tim R&D dan quality control, mereka itu nggak bisa main-main gitu kan. Mereka tuh bahkan di setiap produknya dalam pembuatannya itu mereka juga mereka juga
mempertimbangkan sampai ke tingkat ini tuh produknya dari bahan baku sampai kemasan itu harus halal, di mana dalam pembuatan produk itu ada prosesnya dari pemeriksaan bahan awal, terus pemeriksaan selama proses produksi, dan juga ada sampel yang bagi mereka tuh sengaja untuk disimpan, bukan diawetkan ya, tapi disimpan untuk melihat ketahanannya, berapa lama dia tahan gitu ya, terus bagaimana bila itu kadaluarsa, apa yang bisa mereka lakukan, misalnya itu harus dikirim ke luar negeri, nah kan itu produk harus bertahan lama, karena kalau itu dikirim sudah barang jadi misalnya mau makan waktu seminggu. Nah, kalau itu apa namanya barang jadi itu hanya berlaku sampai 10 hari, berarti mereka cuma punya waktu menjual adalah 3 hari. Nah, apakah itu worth it? Nah, itu juga menjadi pertimbangan buat mereka menyusun strategi produk. Karena mereka kan sekarang fokusnya ada di dua ya, digitalisasi dan juga internasionalisasi. Jadi pasar domestik buat mereka di perjamuan itu ya mereka adalah nomor satu gitu. Mau ada orang bejo yang minum tempat lain gitu ya, selama mereka mengutamakan logika ya orang cerdas. Nah, orang cerdas, tagline orang cerdas ini kan yang diserang tidak hanya logika gitu ya, tapi juga perasaan atau apa perasaan atau hati ya, atau hati kita gitu, bahwa ya kalau kita pinter ya berarti minumnya tolak angin gitu kan, atau minum produk tuh kayak kita mau tahu yang berkualitas ya berarti PT Sido muncul gitu. Nah, karena mereka merasa pasar domestik ini stabil, relatif stabil dan tidak mengalami naik turun yang cukup signifikan, maka fokusnya mereka diganti. Nah, ini juga bagian dari kajiannya R&D atau Research and Development. Maka teman-teman biasanya kalau udah jadi pemimpin pasar yang dipikirin adalah pengembangan. Beda kalau teman-teman follower atau teman-teman itu baru buka atau baru launching, itu pasti yang dipikirkan adalah survive, ketahanan, seberapa lama teman-teman eksis di pasar. Nah, bedanya di situ. Jadi pertimbangannya kalau misalnya nih sebagai PT Sido muncul, kalau mempertimbangkan strategi produk jelas ya, kualitas, inovasi, kemasan, dan juga proses. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan penting dalam menyusun strategi produk. Tapi harus dengan catatan, ingat bahwa itu perusahaan besar. PT Sido muncul adalah perusahaan yang sudah go internasional. Nah, bedanya di situ. Pertimbangannya harus lebih tajam di situ. Beda ketika perusahaan baru, pertimbangannya tidak setinggi itu kualitasnya. Pasti ngomonginnya pertimbangan dalam memilih produknya ya produk yang harganya relatif murah, biaya produksinya juga relatif murah gitu ya, dan tapi jangkauan pasarnya itu luas. Nah, itu biasanya pertimbangannya. Jadi beda level perusahaan, beda pertimbangannya. Kalau disamain boleh, tapi jatuhnya adalah benchmark atau panutan aja, tolak ukur. Kalau disamaratakan tidak bisa, karena biaya yang mereka keluarkan juga berbeda. Terus yang kedua dari karisma ya, tadi belum terjawab, hal apa saja menjadi pertimbangan? Loh, kok sama? Oh, ini karisma tadi itu, terus Januar ya satunya. Apa yang menjadi tolak ukur dari tujuan strategi produk yang dinyatakan berhasil dan belum berhasil pada kasus? Kalau dinyatakan berhasil dalam strategi produk berarti dia lolos dulu secara tahapan quality control. Yang kedua pasti dari market share atau pangsa pasar. Biasanya di dalam manajemen strategik atau teman-teman di bagian manajemen puncak itu pasti punya targetan. Tidak hanya setiap tahun tapi setiap bulan. Baik dari volume penjualan dan juga jumlah pendapatan atau tingkat keuntungan. Nah, itu pasti teman-teman udah nentuin target. Nah, ketika itu tercapai, maka itu bisa dinilai, dievaluasi seluruh penentuan baik itu strategi produk, harga, strategi promosi dan lain sebagainya dinilai berhasil. Nah, bila dinilai belum berhasil itu biasanya kita melihat dulu skopnya. Ini mau dilihat secara perusahaan atau dilihat secara produk. Biasanya kajiannya gitu. Makanya suatu saat ketika teman-teman punya banyak jenis produk, kadang ada yang produknya ditutup, tidak dijual lagi, itu biasanya karena terlalu sering mengalami kerugian atau tidak memberikan kontribusi yang lebih.
di tingkat keuntungannya atau volume penjualannya. Sehingga kenapa biasanya satu perusahaan itu produknya banyak banget, itu biasanya untuk nutupi ya, atau bahasanya untuk meningkatkan laba dari perusahaan. Nah, tapi kadangkala ada masanya produk itu ada yang ditutup atau tidak diedarkan lagi. Biasanya entah itu karena kasus atau karena penjualannya tadi yang tidak meningkat atau bahkan mengalami kerugian. Nah, itu biasanya terjadi seperti itu. Kalau di kampus itu biasanya gini, misalnya satu fakultas itu ada 3 program studi. Nah, ternyata yang menghasilkan keuntungan ini hanya 2. Nah, yang satu ini ternyata kok malah lebih banyak biaya operasionalnya ya daripada keuntungannya. Nah, itu program studinya biasanya sampai bisa ditutup. Nah, itu contohnya kalau di kampus tuh kayak gitu. Makanya sekarang tuh perusahaan itu berlomba-lomba jadi gurita ya, punya banyak lini produk, sehingga ketika perusahaan membutuhkan dana itu bisa diambil dari berbagai macam jenis produk, keuntungannya juga semakin banyak. Kalau teman-teman satu perusahaan cuma punya satu produk, nggak bikin produk yang lain, nah itu teman-teman invest hanya di satu kantong namanya. Jadi ketika kantongnya teman-teman itu bocor, ya udah habis. Teman-teman nggak bisa punya keuntungan dari mana-mana lagi gitu. Bentar ya, ada telepon. Oh, mati. Thank you, Mas. Nah, kurang lebih kayak gitu ya kalau ngomongin strategi produk. Sekarang tuh udah nggak ngomongin hanya kualitas, quality control itu atau inovasi baru. Itu B aja sebenarnya. B, Mas. Mecah, wes 100. Maju. Nah, tapi sekarang tuh ngomongnya udah skala global, terus yang worth it di digital. Makanya banyak banget, bahkan kayak jamu ya, secara logika, halo, zaman dulu jamu tuh digendong, digitalisasinya gimana coba? Nah, logikanya kayak gitu. Tapi ternyata bahkan perusahaan jamu kayak PT Sido muncul, jamu dan herbal gitu kan. Nah, itu skopnya dia perluas. Sehingga produknya bisa banyak. Bahkan tidak ada jamu dan herbal, tapi ada obat-obatan. Nah, semakin besar skopnya, maka semakin mudah untuk dia melakukan digitalisasi dan internasionalisasi. Secara logika, kalau dilihat hanya dari produknya, itu nggak masuk akal. Tapi ternyata produknya PT Sido muncul, bahkan perusahaannya sampai TBK, sampai punya investor, sampai punya sampai punya pendapatan triliunan. Teman-teman misalnya, kalau misalnya bahasanya kok yang diajarin ke teman-teman financial freedom gitu ya. Teman-teman lulus kuliah atau selama masa kuliah gitu ya, dari uang jajan, dari manapun pendapatannya teman-teman, ya bisa saja teman-teman beli aja satu lot gitu ya, satu lot gitu. Di perusahaan-perusahaan yang sudah blue chip atau perusahaan-perusahaan yang sudah mateng. Contohnya kayak Sisdo muncul, PT Telkom atau BUMN. Nah, teman-teman invest aja tiap tahun satu lot atau tiap bulan satu lot. Nggak usah yang trading harian gitu. Jadi teman-teman invest aja. Nanti tiap tahun dapat berapa misalnya. Nah, itu teman-teman juga bisa tuh jadi gurita. Tapi tidak ada perusahaannya. Teman-teman lah yang jadi perusahaan. Misalnya nama perusahaannya teman-teman ada namanya perusahaan investasi. Jadi ya emang tugasnya dia hanya invest gitu. Nah, itu juga bisa dijadikan buat solusi teman-teman misalnya misalnya nargetin ya financial freedom di usia relatif muda gitu ya. Nah, caranya adalah kayak gitu. Seperti halnya para pemilik perusahaan itu. Contohnya yang sering beredar itu di sosmed adalah keluarga Hartono gitu ya. Yang sebenarnya mereka ini dibilang orang terkaya di Indonesia. Apakah dari Jarum? Bukan, ternyata dari investasinya di BCA. Nah, seperti pemilik PT Sido muncul, apakah dia hanya di PT Sido muncul saja? Tidak. Dia sekarang sudah tidak lagi ngurusi gitu ya, karena sudah ada direktur utama, sudah ada bidang-bidangnya. Dia hanya tinggal investasi tok, nanam uang tok gitu. Sisanya tinggal kalau ada istilahnya
di rumah ongkang-ongkang terus dapat uang, ya itulah yang dilakukan oleh para investor. Jadi tidak harus teman-teman keluar dari pekerjaan pun, nah, selama teman-teman investasi juga bisa. Nah, itulah beberapa alternatif atau pemahaman yang sejatinya itu tuh sebenarnya diajarin di mana-mana gitu. Cuma kita memahaminya adalah ketika kita mau jadi investor ya udah fokus, keluar aja dari kerjaan. Terus kerjanya investasi doang. Itu kalau mau yang trading harian gitu. Nah, sedangkan teman-teman bila mau jadi yang pure investor tanpa yang trading ya itu kayak nanam duit doang. Nah, caranya bisa seperti itu. Uang teman-teman kayak nitipin uang ke orang, tolong diputerin, nah nanti keuntungannya aku dibagi. Contohnya kayak gitu. Teman-teman diajari menjadi gurita itu tidak hanya harus punya perusahaan, tapi ada skema yang lebih mudah. Caranya seperti itu. Hanya saja itu adalah alternatif pilihan, bukan menjadi perintah atau bukan menjadi teman-teman tuh merasa disuruh gitu, enggak. Tapi itu pilihan. Di zaman sekarang menjadi gurita itu bisa jadi diri sendiri atau membangun perusahaan-perusahaan. Termasuk teman-teman dalam membuat produk pun ketika nanti teman-teman punya perusahaan, maka pasti teman-teman punya pertimbangan menyediakan produk yang kualitasnya kayak gimana, kemasannya kayak apa. Dulu mungkin awalnya kemasannya hanya plastik bening gitu ya, atau mika bening, terus lama-lama punya kotak sendiri, punya desain kotak sendiri yang identik bahkan gitu ya. Sehingga teman-teman itu growth, berkembang, naik, terus punya banyak pesaing. Nah, punya pesaing itu berarti teman-teman sedang mengalami growth, mengalami perkembangan atau pertumbuhan. Nah, mungkin gitu ya. Strategi produk itu, atau kalau teman-teman di S1 ya, teman-teman kenapa ada konsentrasi marketing? Padahal setiap orang tuh bisa melakukan penjualan asal ada effort, karena memang beda. Di penjualan tuh teman-teman diajari teknis di lapangan gitu ya, bahwa teman-teman gimana sih cara nyari cuan gitu ya, teman-teman menghasilkan cuan untuk perusahaan. Tapi di marketing itu tidak hanya menghasilkan cuan, teman-teman juga menyusun program, teman-teman juga menyusun riset dan pengembangan. Kita nanti mau inovasi apa, seperti yang ditanya tadi, kapan kita harus berinovasi, kapan kita harus memperbarui produk. Nah, itu yang dilakukan oleh teman-teman di konsentrasi pemasaran. Maka sangat penting bagi kita orang-orang pemasar gitu ya, tidak hanya mampu dalam menjual, tapi juga bagaimana menghadirkan program cuan kepada perusahaan itu setiap periode, direncanakan selama 5 tahun, 10 tahun, tidak hanya yang berpikir 1 bulan, 2 bulan ke depan. Nah, itulah yang membedakan teman-teman dengan prodi-prodi lain ataupun teman-teman yang mohon maaf di luar sana, basisnya dia penjualan adalah berbasis pengalaman, bukan berbasis pondasi teori gitu. Minimal teman-teman itu punya teori, punya pondasi untuk melakukan pengambilan keputusan gitu. Mungkin gitu ya dari kelompok 7, nanti bisa salah seorang japri untuk saya kasih ini ya, saya kasih nilai